Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari hasil analisis dan interpretasi hasil SPSS pada soal nomor 6. Adapun uji hipotesis yang saya gunakan untuk soal nomor 6 adalah Markova 2 jalur. Dengan topik penelitian adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif dan keyakinan diri terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat dengan mengendalikan kecerdasan. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dan STAT setelah mengendalikan kecerdasan. Kemudian nomor 2, apakah terdapat perbedaan sikap budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model NHT dan STAT setelah mengendalikan kecerdasan. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model NHT dan STAT setelah mengendalikan kecerdasan. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah setelah mengendalikan kecerdasan? Nomor 5, apakah terdapat perbedaan sikap budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah setelah mengendalikan kecerdasan? Nomor 6, apakah terdapat perbedaan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah setelah mengendalikan kecerdasan? Yang nomor 7, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat siswa setelah mengendalikan kecerdasan? Apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap budaya hidup sehat siswa setelah mengendalikan kecerdasan? Yang nomor 9, apakah terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap prestasi belajar budaya hidup sehat siswa setelah mengendalikan kecerdasan? Yang nomor 10, apakah tingkat kecerdasan berpengaruh secara signifikan terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat siswa? Yang nomor 11, apakah tingkat kecerdasan berpengaruh secara signifikan terhadap sikap budaya hidup sehat siswa? Yang nomor 12, apakah tingkat kecerdasan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar budaya hidup sehat siswa? Kemudian setelah membuat rumusan masalah, kita akan menyusun hipotesis penelitian. Nah, karena di rumusan masalah terdapat 12 pertanyaan, maka hipotesis penelitian kita mengubah pertanyaan tersebut menjadi pernyataan. Adapun untuk H0, itu kata kuncinya adalah tidak terdapat perbedaan. Sedangkan untuk H1, kata kuncinya adalah terdapat perbedaan. Jadi, pertanyaan pada rumusan masalah dirubah menjadi pernyataan mengikuti H0 dan H1 pada hipotesis penelitian. Karena ada 12 rumusan masalah, maka kita juga menyusun hipotesis penelitian H0 dan H1 sejumlah 12. Kemudian hipotesis statistik juga ada 12, kita akan menyesuaikan dengan hipotesis penelitiannya. Seperti ini. Untuk hipotesis statistik, jadi yang dimunculkan adalah kode atau variabelnya. Contoh yang nomor 1, H0 mu A1Y1 sama dengan mu A2Y1, mu A1Y2 sama dengan mu A2Y2, sedangkan mu H1, mu A1Y1 tidak sama dengan mu A2Y1, mu A1Y2 tidak sama dengan mu A2Y2. Begitu seterusnya, kita membuat hipotesis statistik sesuai dengan hipotesis penelitian yang sudah kita susun sejumlah 12. Kemudian kita memberikan label pada variabel untuk kelompok A, yaitu model pembelajaran. Kelompok A merupakan variabel bebas, jadi ada dua kelompok variabel bebas. Yang pertama adalah kelompok A dan kelompok B. Kelompok A, A1 untuk model pembelajaran NHT, yang A2 model pembelajaran STAT. Kemudian untuk kelompok B, variabel bebas kedua, ada B1 keyakinan diri tinggi, B2 keyakinan diri rendah. Kemudian X ada variabel kontrol atau kovariat, yaitu tingkat kecerdasan.
Dan ada dua variabel terikat, Y1 sikap budaya hidup sehat, yang Y2 prestasi belajar budaya hidup sehat. Adapun berikut data yang sudah saya susun seperti ini. Jadi ini adalah untuk kelompok 1 NHT, kelompok 1 dengan keyakinan diri tinggi. X inilah tingkat kecerdasan, Y1 adalah sikap hidup sehat, kemudian untuk Y2 prestasi belajarnya. Ini untuk kelompok 2 dengan keyakinan diri tinggi, dan di bawahnya ada kelompok 1 NHT, keyakinan diri rendah. Ini modal pembelajaran START dengan anak-anak yang memiliki keyakinan diri rendah. Selanjutnya, data ini kita pindahkan ke SPSS. Nah, seperti ini. Kita masukkan variabel view-nya. Sudah saya masukkan satu per satu. Jadi ada kelompok A, kelompok B, X, Y1, dan Y2. Untuk kelompok A, model pembelajaran. Kelompok B, keyakinan diri. X, tingkat kecerdasan. Y1 adalah sikap hidup sehat. Dan Y2, prestasi belajar. Nah, untuk kelompok A, kita isi values-nya. Jadi, values yang pertama NHT, yang kedua STAR. Kemudian untuk B, values-nya adalah nomor 1 tinggi, yang nomor 2 rendah. Selanjutnya kita masukkan data ke data view. Jadi kita harus memasukkan data dengan hati-hati dan teliti, karena di sini ada dua kelompok A dan dua kelompok B, seperti itu. Jadi jika di sini A1 dan di sini B1 menandakan bahwa ini adalah kelompok yang belajar dengan menggunakan model NHT dengan keyakinan diri tinggi, seperti itu. Jadi kita harus ingat betul kode-kode atau nomor-nomor yang sudah kita beri tanda pada setiap kelompoknya. Jadi data pada file Word akan memanjang berbeda dengan di file Word yang seperti ini. Jadi untuk kelompok kedua akan pindah ke bagian bawah di sini. Bagian bawah dimulai dari sampel nomor 41, karena setiap kelompok saya datanya ada 20. Jadi keseluruhan, karena ada 4 kelompok, keseluruhan ada 80 sampelnya, jumlah sampelnya. Kemudian, sebelum kita melakukan uji Markova 2 jalur, kita akan melakukan uji asumsi klasiknya. Pertama kali adalah uji normalitas. Hanya saja, karena ini adalah uji Markova, jadi untuk uji normalitas kita menggunakan data residual. Untuk memunculkan data residual untuk Y1 dan Y2, kita langsung ke uji multivariatnya. Klik Analyze, General Linear Model, kemudian klik Multivariate. Kemudian kita masukkan satu persatu untuk kelompok A, model pembelajaran, dan keyakinan diri B. Kita masukkan ke Fix Factor. Tingkat kecerdasan merupakan covariat, dan sikap hidup sehat, yaitu Y1, dan prestasi belajar Y2 masuk ke dependent variable. Kemudian kita klik Save, kita centang pada box Unstandardized Residuals, kita klik Continue. Kemudian Option, kita masukkan semua variabel ini ke Display Means For, Compare Means Effect. Kemudian kita pilih LSD boleh, kemudian Descriptive Statistic dan Homogenitas Test untuk memunculkan hasil dari uji homogenitasnya. Kemudian klik Continue, lalu klik OK. Nah, hasil uji untuk model multivariat testnya sudah muncul. Kita kembali ke SPSS di awal. Di sini kita lihat data residual 1 untuk Y1 sudah muncul, data residual 2 untuk Y2 sudah muncul. Sekarang kita melakukan uji normalitas. Klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Explore. Yang kita masukkan untuk diuji adalah data residualnya tadi.
Jadi kita masukkan ke dependent list, kemudian klik plots, ini klik none, ini hilangkan centangnya, kemudian klik normality plots with test. Kita klik continue dan OK. Mohon ditunggu untuk hasilnya. Nah, ini sudah terlihat test of normality. Jadi, karena data kita lebih dari 50, maka kita lihat pada tabel Kolmogorov-Smirnov, adapun signifikansi dari dua residual baik Y1 dan Y2, signifikansinya lebih dari 0,25, yaitu 0,200, yang artinya semua data yang kita gunakan sudah berdistribusi normal. Ini datanya sudah saya pindahkan ke file Word. Kemudian kita cek untuk uji homogenitasnya. Tadi sudah muncul pada saat di awal kita melakukan multivariate test. Di sini ada Levin test of equality of error variances. Di sini kita lihat signifikansi untuk sikap hidup sehat adalah 0,094 dan prestasi belajar adalah 0,412. Ini sudah lebih besar daripada 0,05, sehingga semua data yang kita gunakan sudah homogen. Kita pindahkan datanya ke file Word. Nah, ini. Sudah. Kemudian kita melakukan uji linearitas. Saya menggunakan uji Pearson korelasi. Kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Kemudian kita klik tingkat kecerdasan X, Y1, dan Y2 ke box variabel ini. Kemudian centang persen, tutil, dan OK. Muncul tabel korelasi seperti ini. Jadi kita lihat hasil signifikansi pada variabel korelasi antara tingkat kecerdasan, sikap hidup sehat, dan prestasi belajar. Signifikansi semua berada di angka 0,000, yang artinya di bawah. Kita copy dulu datanya ke file Word. Datanya berada di bawah. Di sini sudah tertera, correlation is significant at the 0,01 level. Jadi tingkat signifikansinya adalah 0,01. Jadi yang kita hasilkan signifikansi tutilnya adalah 0,000, lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi yaitu 0,01. Kita lihat arah kolerasinya juga positif. Positif itu artinya bahwa jika tingkat kecerdasan semakin tinggi, maka sikap hidup sehat dan prestasi belajar juga mengikuti naik. Jadi sama-sama tinggi seperti itu. Dan kekuatan hubungannya kuat dengan koefisien korelasi sebesar, jika kita lihat korelasi antara tingkat kecerdasan dan sikap hidup sehat, yaitu sebesar 0,701, sedangkan tingkat kecerdasan dengan prestasi belajar yaitu 0,600. Maka dapat diasumsikan atau disimpulkan bahwa linearitas dari regresi terpenuhi. Terpenuhinya asumsi linearitas dari regresi menunjukkan terdapat alasan yang cukup kuat untuk memasukkan variabel tingkat kecerdasan sebagai kovariat atau variabel kontrol. Selanjutnya kita akan melihat atau melakukan uji homogenitas matriks varians covariance. Jadi tadi sudah muncul hasil box M. Kita lihat di atas. Ini box test of equality of covariances matrix. Jadi harga box M-nya adalah 11,308 dengan tingkat signifikansi 0,292.
Jadi jika kita melakukan interpretasi, nilai signifikansi yang muncul ini sudah lebih besar daripada 0,001. Dengan demikian, matriks varian atau kovarian dari variabel dependent diasumsikan sama sehingga analisis Markova dapat dilanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan tabel-tabel yang tadi sudah muncul pada saat kita melakukan uji multivariat test. Nah, ini yang pertama ada tabel multivariat test. Kita pindahkan ini ke file Word. Kemudian selanjutnya hasilnya akan lebih detail dilihat pada tabel test of between subjects effects. Kita juga dapat melihat rata-rata dari perolehan dependent variable, yaitu antara rata-rata sikap hidup sehat dan prestasi belajar dari kedua model pada tabel ini, dan rata-rata variabel dependent pada kedua variabel ini jika dilihat dari keyakinan diri baik tinggi maupun rendah. Kemudian kita juga bisa melihat tabel interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri pada tabel berikut ini. Jadi ada 5 tabel yang saya akan gunakan untuk melakukan pengambilan keputusan atau menguji hipotesis yang sudah disusun tadi. Semua hasil uji multivariat test tadi, tabel tadi sudah saya masukkan ke file Word, sudah saya copy paste. Sekarang kita akan menjawab hipotesis penelitian. Untuk hipotesis pertama, itu kita melihat perlakuan untuk kelompok A. Di sini sudah ada kelompok A. Kita lihat di bagian Wilks lambda. Signifikansi yang terlihat adalah 0,006. Jadi ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi dapat simpulkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran NHT dan STAT setelah mengendalikan kecerdasan. Nah, untuk menjawab hipotesis kedua dan ketiga, kita akan menggunakan tabel berikut, yaitu tabel Test of Between Subjects Effects. Jadi di sini sudah lebih jelas terlihat perbedaan signifikansi antara variabel Y1 dan Y2, yaitu untuk hipotesis kedua, saya akan melihat dari Y1-nya terlebih dahulu. Jadi di sini signifikansi adalah 0, didapat 0,501. Ternyata ini lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan sikap budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model NHT dan STAT setelah mengendalikan kecerdasan. Sekarang kita lihat rata-rata sikap budaya hidup sehat pada kedua model pembelajaran. Jadi di sini pada kedua model pembelajaran rata-rata sikapnya pada siswa itu relatif sama baiknya. Jadi untuk rata-rata pada model pembelajaran NHT yaitu 84,252, sedangkan pada model STAT 83,698. Kemudian untuk menjawab hipotesis ketiga, kita akan melihat bagian kelompok A ini di bagian prestasi belajar atau Y2-nya. Nah, terlihat pada tabel bahwa signifikansi yaitu 0,002, yaitu kurang dari 0,05, sehingga terdapat perbedaan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang belajar dengan model pembelajaran NHT dan STAT. Kita lihat nilai rata-ratanya. Jadi pada model NHT, nilai rata-rata prestasi belajar siswa lebih tinggi, yaitu 85,694 dibanding model pembelajaran STAT, prestasi belajar siswa rata-ratanya adalah sebesar 83,131. Kemudian, untuk menjawab hipotesis keempat, kita akan melihat hasil pada perlakuan B. Jadi di sini pada tabel multivariate test, kita lihat signifikansi yang dihasilkan untuk perlakuan B, Wilks lambda-nya adalah 0,000. Jadi dapat disimpulkan karena kurang dari 0,05,
Terdapat perbedaan baik sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah setelah mengendalikan kecerdasan. Nah, untuk menjawab hipotesis kelima dan keenam, kita akan melihat pada tabel selanjutnya yang ini. Kita lihat pada perlakuan B untuk Y1 terlebih dahulu. Y1 sikap hidup sehat. Signifikansinya adalah 0,000, yang artinya kurang dari 0,05. Jadi dapat simpulkan terdapat perbedaan sikap budaya hidup sehat antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah setelah mengendalikan kecerdasan. Nah, kita lihat dari rata-rata nilai siswanya, siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi memiliki rata-rata nilai sikap yang lebih besar, yaitu 85,669, sedangkan yang memiliki keyakinan diri rendah, nilai rata-ratanya hanya 82,281 untuk sikap hidup sehatnya. Kemudian kita akan melihat dari Y2 untuk perlakuan B, yaitu prestasi belajar. Signifikansinya adalah 0,216, yang artinya ini melebihi dari 0,05. Ternyata untuk prestasi belajar seperti itu tidak terdapat perbedaan antara siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah setelah mengendalikan kecerdasan. Nah, kita lihat, jadi anak-anak yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah, prestasi belajarnya cenderung hampir mirip dan sama baiknya prestasi belajarnya, yakni untuk keyakinan diri tinggi lebih rendah rata-rata prestasi belajarnya yaitu 83,904. Kemudian untuk keyakinan diri rendah lebih tinggi 1 poin lagi yaitu 84,921 untuk prestasi belajarnya. Jadi tidak terdapat perbedaan prestasi belajar. Kemudian untuk hipotesis ketujuh ini akan melihat interaksi antara perlakuan A dan B. Kita akan melihat interaksi keduanya. Kita lihat pada tabel multivariate di sini interaksi A dan B. Di bagian Wilks lambda itu signifikansinya yang kita dapat adalah 0,068. Ini lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat siswa setelah mengendalikan kecerdasan. Maksudnya seperti ini, pengaruh model pembelajaran terhadap kedua variabel dependen, baik itu terhadap sikap maupun prestasi belajar siswa, itu tidak bergantung pada keyakinan diri siswa. Dan begitu juga sebaliknya, sehingga dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa variabel A atau perlakuan A dan perlakuan B itu bekerja secara independen, jadi tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kita lihat lebih detailnya pada tabel test of between subjects effects. Nah, untuk menjawab hipotesis ke-8 dan hipotesis ke-9. Jadi kita lihat interaksi antara A dan B untuk sikap hidup sehat, yaitu Y1. Ternyata signifikansi yang kita dapat adalah 0,365. Jadi lebih besar daripada 0,05. Jadi interaksi antara model pembelajaran dan keyakinan diri ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap sikap budaya hidup sehat siswa setelah mengendalikan kecerdasan. Seperti itu. Adapun nilai rata-ratanya sikap hidup sehat siswa. Nah, kita lihat di sini sikap hidup sehat siswa pada nilai rata-rata pada tabel interaksi ini. Seperti ini. Jadi sama baiknya keyakinan diri tinggi pada kedua model, baik model NHT dan STAD, itu rata-ratanya sama sikap hidup sehatnya seperti itu. Ini 85, ini 86. Jadi nilai rata-rata sikap hidup sehat siswa sama baiknya pada kedua model pembelajaran dengan siswa yang memiliki keyakinan diri tinggi dan rendah.
Kemudian kita akan melihat ini interaksi antara A dan B pada pengaruhnya terhadap Y2, yaitu prestasi belajar. Ternyata nilai signifikansi yang kita dapat adalah 0,035. Jadi sebenarnya interaksi ini tidak mempengaruhi sikap hidup sehat siswa, namun ternyata mempengaruhi prestasi belajar budaya hidup sehat siswa setelah mengendalikan kecerdasan. Adapun nilai rata-ratanya dapat kita lihat seperti ini. Jadi kita lihat prestasi belajar. Nah, untuk keyakinan diri tinggi, nilai rata-rata lebih unggul dengan menggunakan model NHT. Jadi rata-ratanya adalah 86,009. Sedangkan untuk keyakinan diri rendah, nilai rata-rata prestasi belajar siswa itu lebih baik pada model pembelajaran STAT, yaitu 84,463. Jadi dapat disimpulkan adapun nilai rata-rata prestasi belajar siswa lebih unggul jika belajar menggunakan model pembelajaran NHT, baik pada keyakinan diri tinggi maupun pada keyakinan diri rendah. Mohon maaf. Jadi tadi keyakinan diri rendah juga lebih unggul pada model NHT, yaitu 85,380. Kemudian selanjutnya, hipotesis ke-10 kita akan melihat pengaruh variabel kontrol atau tingkat kecerdasan terhadap baik Y1 maupun Y2. Kita lihat pada tabel multivariate test di bagian weak lambda, ini perlakuan X. Pengaruh X terhadap Y, signifikansinya 0,000 lebih kecil daripada 0,5, maka dapat disimpulkan tingkat kecerdasan berpengaruh secara signifikan terhadap sikap dan prestasi belajar budaya hidup sehat siswa. Kemudian untuk menjawab hipotesis ke-11 dan ke-12, kita lihat pada tabel test of between subjects effects di bagian X ini, sikap hidup sehat itu signifikansi 0,00. Jadi secara signifikan tingkat kecerdasan berpengaruh terhadap sikap budaya hidup sehat. Begitu pula pada prestasi belajar, signifikansi yang kita dapat adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi tingkat kecerdasan juga berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar budaya hidup sehat siswa. Nah, demikian presentasi dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah statistika. Mohon maaf apabila pada saat presentasi dan pada saat perkuliahan ada perkataan maupun perbuatan dan tindakan saya yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan dari Prof. Candi dan Prof. Widiane. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila pada tugas ini ada hal-hal yang masih belum sempurna karena kurangnya pengetahuan saya dan pemahaman saya sebagai seorang mahasiswa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.